Ini tandanya saya laki-laki, jadi harus kuat berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, kafa bil mauta wa'izatan. Wa sadaqa Rasulul Karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram wal Muhtaram, sesepuh kita Bapak Haji Rahim Abdul Rahim, ya, beserta juga tadi ada Bapak RW. Terima kasih sudah datang di kediaman Ustadz Hasani beserta keluarga yang sedang mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari keluarga beliau, ponakan beliau yang bernama Ibu Nur Hasanah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dapat memberikan doa bersama-sama, dan sehingga doa ini dapatlah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para asatidz wal asatidzah, para guru-guru, para hujat, para sesepuh lingkungan, dan juga tadi ada dari Bapak RT, dan juga terkhusus kepada keluarga besar Bapak Ustadz Hasani Hamdan. Ya, tadi beliau menyampaikan ini adalah ponakan beliau yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 2 hari yang lalu, ya, 2 hari yang lalu di hari tasyrik. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Nur Hasanah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terima kepada seluruh Dewan Masjid Indonesia Ranting Ciranda. Alhamdulillah beliau sendiri, ya, Ustadz Hasani selaku ketua beserta jajaran. Tadi ada Ustadz Mukhlas yang telah memimpin Yasin, doa dan tahlil, ya, dan juga ada Ustadz Raya dan beserta Ustadz yang lainnya. Yang mohon maaf, saya baru pertama kali bergabung di lingkungan Baitul Ula, jadi saya banyak yang belum hafal dan belum kenal namanya. Biar lebih kenal mungkin harus sering-sering datang ke sini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya memberikan penyujuk bagi keluarga yang sedang dilanda musibah atau yang mendapatkan ujian, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para warga yang ada di lingkungan Baitul Ula, ya, selamat datang dan selamat bergabung, dan terima kasih atas kehadirannya dan telah mendoakan dari almarhumah Ibu Nur Hasanah. Mudah-mudahan setiap doa-doa kita yang kita lantunkan hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya bapak-bapak udah mulai rame. Biasanya kalau orang lagi makan diem, ini rame. Kayaknya harus tambah lagi. Ya, bapak-bapak silakan. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita ini membawa istilahnya tuh penunjuk bagi keluarga. Ya, kita membawa doa bersama-sama, ya, dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan doa inilah kita bisa
dapat memberikan pertolongan dan bantuan terutama bagi keluarga yang masih ya baru mukadimah mic-nya udah habis baterainya. Alhamdulillah. Itu tandanya semangat. Tandanya 2 jam. Tandanya 2 jam. Alhamdulillah saya sebenarnya grogi ya di hadapan para guru-guru, para asatidz wal asatidzah, karena saya boleh katakan warga baru juga ya di sekitaran sini. Kalau saya kan tinggal di Kampung Gunung 2, Indah 2 ya. Cuman karena aktif di DMI bersama Ustadz Hasani, alhamdulillah kita sudah terbiasa juga silaturahim dari masjid ke masjid yang ada di lingkungan Cirende khususnya. Ya, ini alhamdulillah juga Ciputat Timur juga kita aktif di Dewan Masjid. Mudah-mudahan ya dimanapun keluarga besar ya dari DMI ini, warga-warga yang ada musibah, yang ada bencana, yang ada suatu kesedihan ya, atau kemalangan, ataupun mungkin suasana bahagia, insya Allah kita bersama-sama bisa berkunjung dan bersilaturahim. Karena pada hakikatnya kita umat Islam ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Alhamdulillah saya juga datang di sini ya karena merasakan bahwa saya mendapatkan saudara-saudara baru, karena saya berasal dari Sumatera Barat, Padang. Jadi ketika saya ada di Cirende sekitar, saya merasakan bahwa saya punya saudara-saudara yang hebat-hebat di sini. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama ya, dengan guyup, dengan solid, dengan kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jadi apakah itu kebahagiaan, penderitaan, musibah dan segala macamnya, kita harus merasakan karena kita adalah bersaudara. Jadi orang mukmin itu kata Nabi adalah seperti kal jasadi wahid, seperti tubuh yang satu. Jadi kalau yang satunya itu ada yang sakit, salah satunya ada yang sakit, misalnya dalam satu tubuh itu ya, misalnya ada yang sakit, misalnya bapak-bapak nih sakit gigi misalnya. Kira-kira kalau kita sakit gigi, yang lain ikutin rasa sakitnya terasa nggak? Terasa ya. Kepala juga bisa sakit ya kan, hati juga bisa sakit ya, apalagi semuanya bisa sakit, termasuk juga mungkin ya semua badan kita ya, tubuh kita ini bisa merasakan sakit. Jadi apa yang dirasakan oleh keluarga besar dari Ustadz Hasani Hamdan, kita merasakan ya, merasakan duka yang sama, cita yang sama. Hanya doa yang bisa kita ucapkan, kita bacakan, dan insya Allah mudah-mudahan dengan doa itulah dapat memberikan rasa ketenangan dan ketentraman bagi keluarga yang khususnya yang masih ada saat ini. Itulah harapan kita. Dan nanti juga ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa wafatnya dari almarhumah Ibu Nur Hasanah, dan juga siapapun di antara keluarga kita. Tadi juga saya mendengarkan ada keluarga Ustadz Raya ya, beliau katanya juga keluarganya ada siapa, adik saudara ya, Wanakan ya, beliau juga yang dikabarkan oleh Ustadz Hasani tadi, beliau juga yang mendapatkan musibah atau ujian, kehilangan orang-orang yang dia cintai atau keluarganya. Kita doakan siapapun di antara keluarga kita yang sedang sakit, insya Allah disembuhkan oleh Allah. Ya, yang sedang dalam perjuangan, ya, yang sedang berjuang, ya, insya Allah mudah-mudahan mendapatkan keberhasilan hendaknya. Ya, dan kemudian juga ya keluarga-keluarga kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diterimalah hendaknya amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, saudara-saudara, jadi berbicara tentang kematian, tadi Ustadz Hasani membisikkan kepada saya tentang berbicara tentang kematian. Berbicara tentang kematian, selama ini kita banyak berbicara tentang kehidupan, ya enggak?
tentang kehidupan. Setiap hari kita berbicara tentang hidup. Contohnya kita lihat banyak orang bekerja tanpa memikirkan kematian, kan gitu ya. Itu berarti contohnya banyak orang yang sebenarnya sedang melupakan kematian. Bapak Ibu, ingatlah kematian itu bisa datang kapan saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz MC tadi, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak bisa dipercepat, diperlambat, dan tidak bisa dipercepat. Jadi inilah suatu hal yang misterius gitu ya. Misterius problem. Jadi suatu peristiwa yang unik, yang unik. Kenapa unik dikatakan kematian itu? Karena dia suatu peristiwa yang pasti terjadi, tapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya. Itu namanya misterius. Jadi oleh karena itu pesannya Bapak Ibu berbahagia, sebelum kita didatangi oleh yang namanya kematian, tentu kita harus ingat kematian itu. Nah, kenapa? Karena setiap kita pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastilah akan mengalami yang namanya kematian. Jadi nggak ada Pak, yang tua, yang muda, ya, yang sakit, yang sehat, ya, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian kalau memang sudah habis kuota umurnya Pak. Kita ini punya HP, punya internet masing-masing. Saya yakin setiap kita di internet itu ada namanya kuota berapa giga gitu. Nah pertanyaannya sekarang itu, kuota kita itu berapa? Kalau kita di HP, di internet, kita tahu Pak berapa lagi masa aktifnya atau masa tenggangnya. Tapi kalau umur kita nggak tahu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau misalnya di kuota internet kita mau habis ini, ya, itu bisa kita antisipasi. Kita pergi ke counter, kita isi ulang lagi. Tapi kalau yang umur kita nggak tahu. Nah, inilah yang namanya yang tadi misterius. Jadi oleh karena itu, sebelum kita didatangi oleh kematian, maka hendaklah setiap jiwa manusia mereka itu mengingat yang namanya kematian. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan itu kan, iksiru min hadhil ladzat. Ya kata Nabi, ingatlah olehmu ini apa itu? Hadhil ladzat, apa itu? Kematian. Jadi orang kalau udah ingat kematian itu, ya, mereka akan mempersiapkan diri. Nikmat rasanya. Kenapa? Karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Maka Bapak Ibu berbahagia, di hadis lain dikatakan, kafa bil mauta wa'izzatan. Ya, sungguh cukuplah bagi kita, ya, kematian atau meninggal dunia seseorang itu sebagai pelajaran bagi kita, bagi yang hidup. Urusan kita urusan yang hidup Bapak Ibu. Kalau yang udah meninggal udah selesai urusannya, ya. Nah, udah selesai urusannya. Tinggal bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari kematian saudara-saudara kita, orang-orang yang tercinta di antara kita dan di lingkungan kita ini. Karena semua kita pasti akan meninggal dunia. Ya, ada suami yang ditinggalin istrinya, ada istri yang ditinggalin suaminya, ada anak yang meninggal dunia meninggalin orang tuanya, ada juga orang tua meninggalin anak-anaknya. Semua pasti kita akan mati. Jadi tidak ada satupun yang luput dari yang namanya kematian. Dan bahkan mungkin bisa saja di antara kita pulang dari takziah ini, pas di jalan ditabrak motor, meninggal dunia. Tapi jangan hari semangat ya. Jangan sampai ditabrak motor ya. Kalau bisa lagi sholat, lagi zikir. Karena kata Nabi, orang meninggal dunia itu berdasarkan kebiasaan mereka. Makanya kalau kita lihat banyak video yang beredar lagi joget, lagi saweran, meninggal, mati. Ya kan? Nah, ini hati-hati kita Bapak Ibu berbahagia. Jadi inilah, ya. Jadi kita nggak tahu kapan matinya Bapak Ibu, tapi kita tahu bagaimana persiapan kematian kita dengan cara memperbanyak amal soleh, ibadah kita, sholat kita, ngajinya, ya, silaturahim, sedekah dan lain sebagainya. Banyak sekali amalan-amalan yang perlu kita lakukan untuk menghadapi yang namanya kematian. Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia. Nah, saya yang terakhir, saya ingat salah satu malaikat datang pada Rasulullah berpesan 3 hal. Ya Rasulullah, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Ketika Rasulullah didatangi oleh Malaikat Jibril alaihissalam, apa pesan yang pertamanya? Yaitu adalah ish ma syi'ta. Silahkan engkau hidup ma syi'ta, sekehendak hatimu. Tapi ingat, ya,
fa innaka mayyitun, engkau sesungguhnya wahai Muhammad pasti akan mati. Nah, ini mayyit. Jadi silakan mau jadi pejabat, mau jadi anggota DPR, mau jadi Pak Lurah, Pak Camat, ya jelas Pak Camat semuanya pasti ya, camat calon mati. Calon jadi apapun kita silakan, mau berapapun ya kekayaan kita cari silakan, mau apapun pekerjaan kita silakan, ya. Tapi ingat setiap ya nyawa yang kita miliki pasti akan berakhir dengan kematian. Makanya oleh karena itu ya ingatlah olehmu ihtani khamsan qabla khamsin, kata Nabi, 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah tentang hidupmu, hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang waktu mati. Kebanyakan orang itu kalau udah meninggal dunia baru dia nyadar, itu pun di akhir kelak nanti. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, sementara kita masih diberikan umur yang panjang sampai hari ini, sampai malam ini, masih ada sisa-sisa umur kita, mari bersama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dunia dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mati atau meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang pertama pesan Rasulullah yang dipesankan oleh Jibril alaihissalam, yaitu silakan kau hidup sekehendak hatimu, ya, perbuatlah apa yang kau perbuat, ya, lakukanlah apa yang kau hendak lakukan, tapi ingatlah sesungguhnya engkau pasti akan mati. Setiap manusia pasti akan ditanya tentang apa yang telah dia lakukan. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi, kematian pasti akan mulaqikum, pasti akan menemuimu. Nah, itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi walaupun kita bersembunyi, ya, nggak ada sinyal di situ, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Jadi pertanyaan sekarang itu, sebelum datang kita ngapain, kayak gitu. Nah, ngapain kita? Nah, itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Yang kedua adalah ya pesan daripada Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW itu, ya, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Silakan wahai Muhammad engkau cintailah anakmu, cintailah istrimu, cintailah siapapun yang engkau ingin cintai, hartamu, pangkatmu, jabatanmu, rumahmu, mobilmu. Tapi ingatlah, fa innaka mufariquhu, sesungguhnya apa yang engkau cintai pasti akan berpisah denganmu. Masya Allah, luar biasa. Jadi Pak, coba kita lihat saudara kita, keluarga kita, pas kita hantar ke jenazahnya ke dalam kubur, apa yang beliau bawa? Nggak ada bawa rumah, nggak ada bawa kendaraan, nggak ada bawa pangkat jabatan, harta, nggak ada satupun. Orang Islam nggak ada bawa apa-apa Pak, ya kan, kecuali kain kafan dan papan Pak. Ada papan itu, kalau bahasa Padang itu papan. Sini namanya apa tuh yang buat lahat? Dinding papan kan? Dinding ari. Nah, ada kain kafan dan papan Pak. Jadi ada dua hal yang kita bawa. Itu cuman bekal, ya, yang secara fisik yang kita lihat Pak, kain kafan dan papan. Tapi bekal yang sebenarnya bekalnya itulah amal kita, perbuatan kita, ya. Walaupun kita kelihatannya miskin, walaupun kelihatannya kita susah, walaupun tadi diceritakan dalam keadaan kekurangan dan istimewa, tapi kalau kita telah dipilih oleh Allah sebagai hamba yang Dia ridhoi, pasti kita akan menjadi hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi disampaikan juga Ustaz Hasani, beliau ini Ibu Nur Hasanah, ya, beliau adalah salah seorang yang istimewa. Dan beliau, kalau menurut hukum fikihnya, beliau tidak ada dosanya Pak. Kalau memang beliau itu di dalam keadaan terbatas, ya kan? Yang pertanyaannya kita seperti kita yang sekarang ini yang masih hidup gitu. Ya, inilah Bapak Ibu berbahagia. Jadi masalah kita mencintai dunia, ya, mencintai dunia yang sebentar saja, ya, jangan sampai melupakan kita untuk mencintai akhirat. Orang yang mencintai dunia, maka dia tidak akan meletakkan dunia itu dalam hatinya Pak, ya, cukup dalam genggaman saja. Ketika dunia itu pergi, dunia itu hilang, maka dia tidak pernah sakit hati dan tidak pernah stres. Tapi kalau orang meletakkan dunia, ya, pangkat, jabatan, harta benda dalam hatinya, ketika harta benda yang dicabut oleh Allah, maka dia jadi gila, jadi stres, dan jadi tidak
tidak terkendali, hilang imannya dan dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah saya dijadikan begini? Ya. Nah, inilah manusia ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu lupa dan sehingga mereka ketika mereka dipisahkan dengan hartanya, dengan apa yang dia cintai, mereka baru sadar ternyata saya telah melakukan sebuah kesalahan. Maka Bapak Ibu berbahagia, ya, apapun yang kita miliki semuanya tentunya tidak akan berarti apa-apa kecuali kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu, ya, nanti kalau kelamaan nanti Bapak Ibu saudara-saudara jadi kemalaman ya. Udah capek kemarin nyembelih hewannya. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir itu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Nah, ini pesan yang ketiga nih, Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, wa'mal ma syi'ta, silahkan engkau beramal. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya setiap amalanmu pasti akan mendapatkan yang namanya balasan. Ya, walaupun sebiji zarah, sebutir pasir, ya, sebiji sawi kebaikan kita pasti Allah lihat, pasti Allah akan balas. Nah, inilah jangan sampai kita lupa, jangan kita merasa, aduh ya Allah saya amalnya dikit banget, sedekahnya dikit. Yang penting ikhlasnya dulu. Ya. Ah, makanya ada Masjid Al-Ikhlas ini, jamaahnya pasti ikhlas besar raya ini, ya. Jadi kita berinfak, bersedekah, memberikan ilmu, yang memberikan waktunya, ya, untuk kebaikan, semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap setiap amal kita itu mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk amalan kita pada malam yang kedua ini, ya, wafatnya almarhumah Ibu Nur Hasanah ini. Mudah-mudahan setiap amalan kita mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang kematian, maut itu panjang sekali pembahasannya, ya, dan banyak sekali yang perlu kita pelajari dalam kematian itu. Ya, salah satunya bagaimana kita hendaklah setiap jiwa-jiwa kita, setiap diri-diri kita memperhatikan setiap umur, ya, bahkan setiap detik demi detik, saat demi saat, ya, dan bahkan setiap nafas kita keluar, berhembus keluar, ya, masuk naik turun, ya, kita harus perhatikan. Ya, apakah setiap hembusan nafas kita itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin bahkan sepanjang hidup kita justru melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu, Pak. Ya, udah 60 tahun, 70 tahun, udah mau mati, baru dia ingat mati. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Bayangkan kalau misalnya ada di antara kita udah bertahun-tahun kagak pernah sholat, gak pernah ngaji, ya, gak pernah ingat sama Allah, lupa sama Allah, ya, mereka hanya kerja. Ya, slogannya presiden kita, hanya kerja sehingga lupa, Pak. Ya, orang apakah mau lebaran, mau puasa, ya kan, mau sholat tarawih, mau sholat 5 waktu, masa bodoh. Yang penting kerja, seakan-akan hidupnya selama-lamanya. Padahal kerja juga, Pak, ya, kerja juga tidak kaya juga, Pak. Nah, ini mungkin itu masalahnya, karena kita lupa dengan Allah, ya, sang pemberi harta, ya, pemberi nikmat, kita lupa dari Allah sehingga kita hidupnya susah terus seperti, ya, orang yang selalu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melupakan Allah itu kan orang itu adalah orang yang apa namanya? Hatinya itu orang yang selalu susah, orang yang gelisah. Ya, semakin dia susah maka dia akan semakin sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati itu kunci kebahagiaan, Bapak Ibu. Ya, walaupun kita susah, ya, rezekinya pas-pasan, ekonominya biasa-biasa aja, ya, tapi kalau hati kita bisa bersyukur, insya Allah mudah-mudahan, ya, kita akan mendapatkan, ya, ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan kita. Itu saja mungkin barangkali Bapak Ibu berbahagia, sudah terlalu lama juga, ya. Alhamdulillah saya sangat senang sekali, ya, berjumpa dan bersilaturahim di lingkungan RW 4, ya, RW 4 ini, apalagi didampingin oleh Pak RW. Alhamdulillah, jadi saya juga jadi kenal sama Pak RW-nya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti juga kita semakin sering bersilaturahim, ya, saling memperkuat
mempersolid dari persaudaraan di antara kita. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang tepat, yang kurang berkenan dan kurang pas dari apa yang saya sampaikan ini. Semuanya kita berkeinginan ya, dari apa yang saya sampaikan tadi mengingatkan kita untuk agar kembali ya mengingat tentang sebuah peristiwa yang dahsyat. Semua orang pasti akan mengalami dan masuk ke dalamnya, itu adalah kematian. Dan kematian adalah sesuatu yang pasti, tapi tidak ada manusia yang tahu kapan datangnya. Maka oleh karena itulah, marilah kita bersama-sama untuk bersiap-siap. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.